suratin nisa. Suratul Nisa Madaniyah nazalat ba'da suratil Mumtahanah wa ada dua ayatiha mi'ah wa sittun wa sab'una ayat wa hiya suratul rabi'ah fi tartibil mushaf ba'da suratin Ali Imran. Suratul Nisa hiya suratul adl war rahmah khasatan ma'ad du'afa. Surat An-Nisa ini adalah surat keadilan, kasih sayang yang dikhususkan untuk kaum-kaum yang lemah. Selanjutnya ada surat Al-Baqarah menjelaskan tentang mas'uliyah al-muslimin anil ardi wa aradat an hajjul istiqlal. Surat Al-Baqarah ini menjelaskan mengenai tanggung jawab kaum muslimin di muka bumi dan juga dipaparkan mengenai manhaj kekhalifahan. Selanjutnya surat Ali Imran kita dipenuhi ila kabar alal manhajil qawim wa alal mas'uliyatil muqab ala atikil muslim ala atikil mu'minin. Surat Ali Imran untuk menyeru agar tetap teguh di atas manhaj yang lurus dan juga tanggung jawab yang dibebankan di atas pundak orang-orang yang beriman. Maja'at suratul Nisa ditu'allimuna annal musta'man alal ardi la budda an yakuna ala qadri minal adli wal rahmah. Kemudian surat An-Nisa ini datang untuk mengajarkan kepada kita bahwa orang yang diberikan amanah di atas muka bumi ini harus memiliki kemampuan dalam menegakkan keadilan dan juga kasih sayang. Ujahud du'afa alladzina stu'minu alaihim wa ka'anna sifatul ula allati tumayyizul mas'ulin anil ardi jadi surat An-Nisa ini mengajarkan kepada kita kepada orang yang diberikan amanah untuk bersifat adil dan kasih sayang kepada orang-orang yang lemah yang diberikan tanggung jawab kepada mereka untuk melindunginya. Seakan-akan sifat utama yang harus dimiliki oleh orang yang diberikan tanggung jawab ini adalah adil. Ya, ini poin penting ya. Hari ini al-nuqta al-muhimmah al-alaqa baina suratul Baqarah, surati Ali Imran, wa surati An-Nisa. Suratul Baqarah anil istikhlaf. Manusia ditunjuk menjadi khalifah dan bagaimana manhajnya. Kemudian di surati Ali Imran munaka al-amru bis sabat. Setelah punya manhaj istiqomah. Summa fi suratin Nisa as-sifat al-muhimmah li al-khalifah ya al-adlu wa rahmah. Ini mengajarkan adil untuk melindungi orang-orang yang lemah. Ya, silakan dilanjutkan. Walihada fa inna suratul Nisa tatahaddas an huquqid du'afa fil mujtama. Jadi surat An-Nisa ini berbicara tentang hak-hak kaum yang hak-hak orang yang lemah di kalangan masyarakat. Innaha tatahaddas anil yatama wal marid wal qadam wal warasah kama tarakkaza asyadul asasi 'alan nisa. Selain membahas tentang hak orang yang lemah, An-Nisa juga membahas tentang anak yatim, budak, membantu orang-orang yang menderita warisan. Meskipun fokus utama surat ini adalah membahas tentang wanita. Fahiya suratul rahmah wa suratul adl. Surat ini disebut juga dengan surat kasih sayang dan surat adil. Yatakarraru fi kulli ayatin min ayatiha dzikrul du'afa wal adl wal rahmah. Di dalam surat ini disebutkan secara berulang mengenai orang-orang yang lemah, keadilan dan kasih sayang, bisyakli ra'in dengan bentuk yang menakjubkan. Wa yadulluna ala azamatil i'jazil qur'ani fit tikrari duna an yamillal qari. Tetapi pengulangan-pengulangan yang terjadi di surat An-Nisa ini tidak menjadikan pembaca itu merasa bosan.
tasmiyah, sebab penamaan baituka awalan, rumahmu adalah yang utama untuk diperhatikan. Amma sababu tasmiyatis suratu bihadza ism, adapun sebab-sebab penamaan surat dengan nama An-Nisa ini karena annal mar'a law adalah ma'a zawjatihi fi baitihi wa rahimaha fa innahu sayarifu kaifa sayahdiru ma'a baqiyatil du'afa. Jadi jika seseorang sudah dapat berbuat adil terhadap istrinya di rumahnya dan menyayanginya, maka ia akan mengetahui bagaimana harus berbuat adil terhadap kaum yang lemah. Fahiya suratul mustad'afin. Oleh karena itu surat ini juga dinamakan dengan surat al-mustad'afin, surat itu kaum yang lemah. Maka dikatakan unau'an min anwa'il mustad'afin, dan Allah telah memilih macam-macam dari orang-orang yang lemah ini. Walaupun An-Nisa, jadi di antara banyak orang yang lemah, Allah memilih An-Nisa ini sebagai nama dalam surat ini. Yakunu isman bihadza surah. Innal adla ma'an nisa fil buyut namudat qasbihi adlul muslimin imtihanil istikhlaf 'alal ardi. Sesungguhnya keadilan terhadap kaum wanita dalam rumah tangga merupakan contoh ukuran keadilan kaum muslimin dalam menjalani ujian kekhalifahan di muka bumi ini. Wa qablaha suratun Ali Imran allati aradat as-sayyidah Maryam wa imratu Imran kana mudajaini littaba. Dan sebelumnya ada surat Ali Imran yang berbicara mengenai Sayyidah Maryam dan juga istri Imran sebagai dua contoh ideal dalam sabar atau keteguhan. Karena surat Ali Imran tamahhadal takrimil mar'ah. Seolah-olah surat Ali Imran ini menjadi pengantar menuju kemuliaan kaum wanita. Alamatul istikhlaf al-adl. Tonggak khilafah adil. Wa hadhil ayah tukhbiruna bi anna al-asla al-insani wahidun. Ayat ini memberitahukan bahwa asal manusia adalah satu, min nafsin wahidah, dari diri yang satu. Kalimat dolam, lalu mengapa terjadi kezaliman? Mutabayyana al-ayah anna nisa qad khalaqna minal rijal. Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan itu qad khuliqna minal rijal. Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan itu tercipta dari laki-laki. Wa fi hadzal da'wah sharihah li rafati bihinna kama fi hadisin Nabi. Dan ini merupakan seruan yang jelas untuk bersikap lemah lembut terhadap mereka atau terhadap wanita. Seperti hadis Nabi, An-Nisa syaqaiqur rijal. Wanita adalah belahan laki-laki. Wal mulahid anna surah bada'at bi khitabi alami. Dan yang perlu diperhatikan bahwa surat An-Nisa ini diawali dengan seruan secara menyeluruh, ya ayyuhan nas. Bainama suratul Maidah bada'at bi khitabil mu'minin. Sementara surat Al-Maidah ini dimulai dengan seruan terhadap orang-orang yang beriman. Wa dzalika li'annal adla qanuna amun bil umam jami'an. Itu karena keadilan merupakan aturan yang berlaku pada setiap umat, tidak hanya umat muslim saja. Walahid anna suratul nisa ibtada'at binafsil makna alladhi khatamat bihi suratul lati qablaha at-taqwa. Dan perhatikan bahwa surat An-Nisa ini dimulai dengan makna yang sama makna yang sama dengan akhir surat Ali Imran, yaitu at-taqwa. Faqad khatamat Ali Imran bi wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Wa batada'a suratul Nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan. Ini mungkin kita nggak mah ya. Ahyanan hina naqra al-Quran la nufakkir
والمؤلف لهذا الكتاب يرى أن آخر سورة آل عمران هناك الأمر بالتقوى واتقوا الله لعلكم تفلحun. Ternyata di awal surat An-Nisa Allah mulai kembali dengan perintah takwa. Ini kadang-kadang kita nggak ngeh dengan begitu. Itu luar biasa. Antar surat masih ada korelasi ya, ada hubungan. Silakan. La ta'kulun nar, tidak makan yang haram. Wala yastaniyah, wal ayatu tsaniyah tuhadhiru min adz-dzulmi lawan akhar min al-mustadbirin. Ayat kedua memperingatkan contoh perbuatan zalim yang terjadi, perbuatan zalim terhadap orang-orang yang lemah. Summa ba'da dzalik ya'ti qauluhu ta'ala in khiftum alla tufsidu fil yatama, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, kanal Arab yarabbuna al-yatima fayunfikuna 'alaiha min maliha. Jadi pada zaman dahulu orang-orang Arab itu merawat atau mengasuh anak perempuan yatim dan memberi mereka nafkah dari hartanya. Faida kabarat wa arada an yatazawwajaha waliyuha faqad yabkhasuha fi mahriha. Dan jika anak yatim itu sudah beranjak dewasa dan ingin dinikahi oleh walinya, maka maharnya itu ditahan. Wala yu'tiha mahran mithlu ma yu'ti ghayruha minan nisa, dan dia tidak diberikan mahar seperti yang diberikan kepada wanita-wanita lainnya. Fa'atatil ayah litudafi'a aidan an tilkal fi'ah al-mustada'afah minan nisa. Dan ayat ini turun untuk memberikan pembelaan terhadap kaum wanita yang lemah, Wa fi hadhihi al-ayah nara qa'idah al-masyhurah fi ibahati adad zawjah. Dan di ayat ini juga terdapat kaidah yang masyhur tentang dibolehkannya poligami. Al-adlu tsumma al-adlu tsumma al-adil wa illa fawahidah. Bersikap adillah, kemudian bersikap adillah, kemudian bersikap adillah. Kalau tidak mampu maka cukup satu. Al-mahru haqquz zaujah ma'ataihi bi nafsi. Mahar adalah hak bagi istri disertai dengan jiwa yang baik, rela dalam memberikan. Tsumma ta'til ayatul rabi'ah lituqarrira haqquz zaujah fil mahar. Dan kemudian datang ayat 4 untuk menjelaskan mengenai ketetapan adanya hak bagi istri yang dinikahi berupa mahar. Wa hamiyatu an yu'tiha ar-rajul mahraha nihlah. Dan yang penting harus diberikan oleh laki-laki maharnya itu nihlah itu ai anti bin nafsi fil aqo. Jadi nihlah itu ketika memberikan maharnya dengan penuh kerelaan jiwa. Amal mar'ah fahiya mukhayyarah baina an tahtafidha bihaqqiha aw an tatayyaba nafsaha bi ba'dihi ikraman li zawjatihi. Adapun perempuan, dia diberikan pilihan antara mengambil haknya atau mengembalikan sebagiannya kepada suami dengan kerelaan sebagai bentuk kebaikan. Ayatun ra'i'ah fil jam'i bainal mutalabah bihaqqi zawjah wa bainal alaqatul hamimah al-mutabadilah bil 'ata'ati bil nafsi. Sebuah ayat yang indah dalam memadukan tuntutan hak istri dengan hubungan yang hangat saling memberi dengan sukarela. Al-adlu hatta ma'as subaha. Berlaku adil kepada orang yang lemah akal.
Watamdil ayat itu hakikal adalah ma'afi fi'atil mujtama al-mukhtalifah. Ayat-ayat berikutnya disebutkan untuk menegaskan perlunya berbuat adil terhadap kelompok masyarakat yang beragam. Hatta sufaha minan nas, termasuk pada orang yang lemah akalnya. Wasufaha, adapun sufaha itu artinya humul ladina la yahsununa idaratu amwalihim bihaitsu law annahu taraka ma'ahum latubaddila bisu'an. Jadi sufaha itu adalah orang yang belum bisa mengatur hartanya dengan baik, di mana seandainya harta itu ada pada mereka maka akan cepat habis. Hatta hadhihi minan nas la yajuzu an tadruma aw an tastamidra. Kelompok ini tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenangnya atau dieksploitasi seperti yang dieksploitasi. Kama yaf'alul ba'du bihajatin safahatun shahibul maut. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang dengan dalih bahwa mereka adalah orang-orang yang kurang akalnya dalam mengelola harta. Mata tilka yang bisa litukarrir haqqul yatama fi malihim idza balaghu sinnar rusyd. Kemudian pada ayat 6 ini dijelaskan tentang hak bagi anak yatim dalam harta mereka ketika mereka tumbuh dewasa atau balik. Wal ayatus sabi'ah tuqarriru haqqul mar'ah fil miras alladhi harramaha minhu ba'dal arab fil jahiliyah. Adapun ayat ke-7 ini menetapkan adanya hukum wanita dalam harta waris yang diharamkan atau yang tidak diberikan oleh sebagian bangsa Arab jahiliyah kepada mereka. Wal ayatus tsaminah tajma'u bainal adl wal ihsan. Dan adapun ayat ke-8 ini menghimpun antara keadilan dan kebaikan. Ihfad auladaka min ba'dika bil adl. Jagalah anak-anakmu setelah kamu bersikap adil. Wa ayatut tasi'ah tusahihu mafhuman sa'idan 'indan nas. Ayat 9 ini meluruskan pemahaman yang beredar di kalangan manusia. Katsirun minan nas ya'kuluna al-haram wa ya'taduna 'ala ghairihim bihujjatin annahum yakhafuna 'ala auladihim ba'da wafatihim. Banyak orang yang memakan harta haram dan berlaku sewenang-wenangnya terhadap orang lain karena memikirkan tentang kehidupan anak-anak mereka setelah mereka mati nanti. Lakin surah taqulu laka al-aqs ya'dil ma'a ghairika wa qul qawlan sadidan yahfadhu lakallahu auladaka. Tetapi surat ini mengatakan hal yang sebaliknya. Berlakulah adil, berlaku adillah kamu kepada orang lain dan ucapkan perkataan yang benar, niscaya Allah akan menjaga anak-anakmu. Summa ta'til ayatul ashirah lituhadzira minal zulmi tahdziran syadidan. Kemudian ayat 10 memperingatkan kita dari perbuatan zalim dengan peringatan yang sangat keras. Al-miras bil adl, pembagian warisan. Wa ba'da dzalik ta'ti ahkamul miras lil aulad wal banat. Kemudian datang hukum-hukum pembagian harta waris untuk anak laki-laki dan perempuan. Hadza huwal adl li anna taqsimul irthi laisa ala asasil afdhaliyah. Ini adalah keadilan yang sebenarnya karena pembagian harta waris bukan didasarkan pada asas mana yang paling unggul dan bukan pula walaisa binisbati mutasawiyah dan bukan pula didasarkan pada kesamaan baina dzikri wal unsa antara laki-laki dan perempuan, bal ala asasil wajibat wal mas'uliyat likulli wahidin minhum, tetapi atas dasar kewajiban dan tanggung jawab untuk masing-masing dari mereka. Hadhil ayat tafsirul miras baina zawjaini aydan bil adl. Dan adapun ayat ke-12 ini
menjelaskan secara rinci mengenai pembagian waris bagi suami dan istri secara adil. Tilka hududullah, ketentuan Allah. Ya cukup dulu. Coba kita lihat. Ini kan suratul Nisa, suratul Adad. Di situ tadi sudah disebutkan pertama adil terhadap siapa? Istri. Terhadap istri. Itu membuktikan adil terhadap istri. Kemudian adil kepada Yatim. anak-anak yatim. Ini kelompok lemah ya. Kemudian yang ketiga adil terhadap orang-orang yang ya, sufaha. Sufaha di situ apa? Orang lemah akal. Misalnya ada anak kecil punya harta waris banyak, kekayaan orang punya banyak, nah ini disebut as-sufaha. Nah mereka jangan dizolimi, itu Allah lindungi. Nah itu tiga itu ya. Nah tapi jangan sampai kamu ingin menegakkan adil kepada keluarga menzalimi orang lain. Ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Disuruh kita menjaga anak supaya kuat. Ya, keturunan kita bagus. Tapi jangan sampai untuk menguatkan keluarga kamu ambil harta dari luar ya. Kan kadang-kadang begitu. Orang korupsi bukan hanya untuk dia gitu. Pejabat misalnya, kalau untuk dia udah selesai, tapi dia memikirkan siapa? Keluarganya, anaknya dikasih jabatan, anaknya. Nah itu dia, itu naluri ya. Nah itu jangan sampai bersikap adil kepada orang lain dan juga kepada keluarganya ya. Nah itu tema besar, termasuk yang terakhir adil dalam waris. Adil bukan berarti sama ya, tapi adil sesuai dengan porsinya. Dilanjutkan. Kemudian ayat 13 dan 14 mihwariyatani fitargi bil adl. Ayat 13-14 ini menjadi pokok bahasan tentang anjuran berbuat adil, buat targhib minal zulam, ancaman berbuat zalim, wa ta'addi ala hududillah, dan melanggar ketentuan Allah. Fama dalau waqa'at zulam minal bashar. Lalu apa yang harus dilakukan apabila kezaliman itu terjadi pada manusia? Ta'til ayah sab'ata asyar ditujiba ala su'ali mubasyarah wa taftahu bab at-taubat. Ayat 17 ini untuk menjawab pertanyaan itu secara langsung dan membuka pintu bertaubat. Kita di sini nih. Kita saya. Syiar surah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan baik. Wa ta'udul ayah ila hadis anil adri ma'al insan. Ayat berikutnya kembali membicarakan tentang perintah berbuat adil kepada perempuan. Hadil ayat tuhadbiru menakirkin bisa dikatakan. Ayat ini mengingatkan kita tentang larangan mempergauli wanita secara paksa. Wala ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka sampai hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara baik. Falaisa ma'na wa ashiruhunna bil ma'ruf alla yuzlamu rajul zawjatuhu fahasbuh. Dan bergaulah dengan mereka secara patut ini, makna dari wa ashiruhunna bil ma'ruf itu bukan hanya tidak boleh berbuat zalim kepada istrinya saja, bal annal ulama qalu bi annal mu'asyiru bil ma'ruf ya an yatahammal rajul al-adha min zawjatihi wa
yasbiru 'alaiha wa yarkibu qablaha hatta yadhhabu anha ghadabaha kama kana yaf'alu tadi. Tetapi para ulama berkata bahwa al-mu'asyarah bil ma'ruf adalah dia juga berani menanggung penderitaan istrinya, bersabar atasnya, memperhalus hatinya sampai kalau istrinya marah akan turut kemarahannya. Perjanjian dengan istri. Kemudian pada ayat 20 surat An-Nisa, ini ayatnya ya, yang artinya, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Hadil ayat ajma'u bainaha jadi ulama fisna'an muslimal mar'ah. Ayat ini menggabungkan antara keadilan dan fakta tentang cara berinteraksi dengan kaum wanita. Fa'awalan ashiruhunna bil ma'ruf tsumma law karahtaha fasbir. Pertama, dengan mempergauli mereka secara baik, kemudian jika tidak menyukainya hendaknya bersabar. Fa'idza lam taqdir, apabila tidak mampu bersabar, lalu istibdal zaujah maka zaujah dan hendak menggantinya dengan istri yang baru, fa'iyyaka maka janganlah antauda min mahriha syai'an, janganlah mengambil kembali maharnya sedikit pun, hatta law kana qawran aimalan katsiran, meskipun yang diberi maharnya itu besar atau banyak. Wal ayat syadidah fi hadzal ma'na, dan ayat 20 itu menegaskan pada ataqulunahu kana wa ifkam mubina, apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata. Lima dan fi'il buhtan, mengapa kata buhtan yaitu artinya tuduhan yang dusta itu disebutkan di sini? Di annal arab kanu ida aradu istibdal zaujatahum muha bukan syahdan, karena orang-orang Arab dahulu apabila mereka bermaksud mengganti istri lama mereka dengan yang baru, mereka biasa melontarkan kepadanya tuduhan yang keji. Hatta yadfa'uha ila raddi kullama yuriduna minal mahri. Bahkan sudah ayat isyrun bikuah, bahkan menyuruh untuk mengembalikan mahar yang diserahkannya. Maka turun ayat 20 ini untuk mencela dengan keras perlakuan mereka terhadap istri mereka. Kemudian ayat ke-21 ini tentang memperhalus hati suami istri. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Wa amal nisaqul walid wa huwa aqdun nikah, adapun yang dimaksud dengan perjanjian yang kuat adalah akad nikah. Selanjutnya insuari takrimil Islam lil mar'ah, di antara gambaran bahwasannya Islam memuliakan kaum wanita. Laqad dulimat al-mar'ah katsiran ubirat tarikh, sungguh kaum wanita sering menjadi objek kezaliman sepanjang sejarah masa lalu. Faja'al Islam anzalat suratan nisa lituradda laha huquqaha, tetapi Islam hadir dengan turunnya surat An-Nisa guna mengembalikan hak-hak yang semestinya kaum wanita teroleh. Famin madzahiril dzulm allati kanat mawjudah, di antara bentuk kezaliman nyata yang terjadi pada waktu itu adalah anyari tarojul kulatar wasin hadihin bayar itu ma'al malik kula zaujatihi illa ummihi idlalan lahunna. Ketika seseorang mewarisi setiap kekayaan ayahnya, dia mewarisi harta juga istri ayahnya. Jadi pada waktu itu suami ketika mewariskan kekayaannya, dia menjadikan istri termasuk harta yang diwariskannya kecuali ibunya. Ini jelas merupakan penghinaan terhadap wanita. Fatatil ayat ibnani wa ashruna. Kemudian ayat An-Nisa. Kemudian surat An-Nisa ayat 22. Wala ta'tiqu wa nakaha ba'ukum dan janganlah kamu menikahi perempuan
mungkin ada yang mengkritisi ya di kalangan feminisme, kok warisan bainar rijal wan nisa berlaku li zakari mislu hadzin 2:1. Kenapa enggak sama 1:1? Nah dari penjelasan ini bisa tergambar ya. Sebelum Islam itu boro-boro perempuan itu dapat ya. Bahkan mereka menjadi bagian dari warisan. Jadi kalau seorang bapak meninggal, ini bapak ini meninggalkan harta warisan, kemudian dia meninggalkan istrinya juga. Ternyata istrinya itu juga diwariskan kepada anaknya. Makanya terjadilah apa? Wala tankihu manakaha aba'ukum. Apa itu? Karena istri-istri itu bagian dari warisan, anak-anak itu menikahi siapa? Ibunya. Ibunya sendiri. Bahasa sekarang disebut apa itu? Kalau anak dengan, kalau yang terkenal ini ya saudara ya, ada. Kalau saudara menikah dengan saudara apa namanya? Incest, ya, incest, ya, kakak menikah dengan adik, ya, terjadi incest. Mati ya. Nggak tutup. Nah dalam Islam itu tidak boleh istri diwarisi kan? Apa ibunya? Sama itu. Udah sampai 13. Jadi Islam bukan hanya menghilangkan warisan istri, tapi juga mereka mendapatkan jatah warisan dari suami yang meninggal. Nah itu diantara bentuk al-adl kepada perempuan, surat Nisa. Baik, dilanjutkan. Walamuttakhidati akhdas. Dan Allah berfirman pada An-Nisa ayat 25, yang artinya siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin, boleh menikahi perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih mengetahui tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain, sama-sama keturunan Adam dan Hawa. Oleh karena itu nikahilah mereka dengan izin keluarga atau tuan mereka, dan berilah mereka mas kawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina, bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai tiaraannya. Dan di sini yang mau dibahas adalah wala mutakhidati akhdan, bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai tiaraannya. Batuhadiruhunna minal alaqati ghairu syar'iyyah ma'rijal tahtaun wal tahtaun al-musahabah. Mengingatkan tentang hubungan yang tidak dibenarkan oleh syariat dengan dalih persahabatan atau pertemanan. Rasulullah tatahaddat an rahmatil Islam bil mar'ah bi an la yakuna laha qadiyun ma'asyik. Maka surat ini membicarakan tentang kasih sayang dan perhatian Islam terhadap kaum wanita adalah tidak baik bagi wanita untuk menjadi teman pria, qadiyun asyik. Di an-naha satashairu bil inqalti idza tarakaha, karena perempuan akan kecewa di saat temannya itu meninggalkannya. Bahwa wanita ta'awwal ilaihi kullu
mu'allaqatin bada'at bimaksiyah. Dan itu juga dapat menyebabkan dirinya untuk melakukan semua hubungan yang diawali dengan maksiat. Wasatatahat kom sama ta'at wahayataha fil mustaqbal, dan dapat menghancurkan nama baik perempuan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Ya ayat al-banat, antum awliya Allah. Oleh karena itu, wahai para wanita, kalian adalah berharga di sisi Allah. Wal Islam yakni sya'irahunna min an ya'basa biha syabun lakum ghairu mas'ulun. Dan Islam menjaga perasaan kalian dari kelakuan pemuda yang suka mempermainkan dan tidak bertanggung jawab. Ada istilah sodiqun asyik. Apa artinya? Sodiqun asyik. Ini paragraf yang menjelaskan larangan punya sodiqun asyik, ya apa ya? Teman berpacaran, ini di sini dijelaskan. Wala muttakhidati karena nanti perempuan yang biasanya menjadi korban dari mustaqbal masa depannya. Nah, Allah ingin menjelaskan ini mufassir atau pengarang buku ini mengatakan antunna ghaliyatun indallah, kalian itu ghaliyat apa? Mahal, kalian berharga, ghaliyat indallah di sisi Allah. Wal Islam yahmi, Islam itu ingin melindungi, menjaga. Jadi perempuan-perempuan itu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam ingin menjaga dan melindungi. Selanjutnya al-adlu fil amwal wal anfus, keadilan dalam harta dan jiwa. Surat An-Nisa ayat 29 membicarakan tentang keadilan dalam perniagaan dan dalam bermuamalah dengan harta. Ayatnya itu ya. Terus artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Summa ilal adli ma'al hayah al-basyariyah wa adan tasdid bima. Kemudian tentang keadilan dengan kehidupan manusia dan tidak diperbolehkannya pertumpahan darah, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya, la ifrat wa la tafrid, larangan ifrat dan tafrid. Ifrat adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh atau tidak semestinya dilakukan. Sedangkan tafrid kebalikannya, yaitu tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan. Terus ayat ke-34, ayat ke-34 ini mengatur hal-hal yang harus dijalankan dalam rumah tangga. Li'anna rajul qad yadfa'u harsuhu 'alal adli ma'a zawjah ila tarafi wa adamul hazm wa qad yatruku zawjah taf'al asya khati'ah. Hal ini untuk menjaga sikap suami yang kurang berlaku adil terhadap istrinya, tidak tegas, dan membiarkan istrinya melakukan hal-hal yang berbeda. Oleh karena itu, ayat ini memberikan gambaran mengenai sikap tawazun jika beriman dalam Islam, al-hazmu ma'al-adl, yaitu tegas disertai keadilan. Terus ini ayatnya yang 34 ya. Artinya, laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan muncul, hendaknya kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur bisa saja, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Kemudian
perbuatan syirik kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Lianna a'dhamadzulm asyirku kama warada fi surati Luqman inna syirka la dzulmun 'adzim. Karena kezaliman yang paling besar adalah syirik. Sebagaimana tercantum dalam surat Luqman ayat 13. Summa tuwadzil ayat sadisa wa salatun ayat 36 ini berbicara tentang adil dan ihsan kepada kelompok masyarakat khususnya orang yang lemah. Tadi kan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Ai al walidaini 'indal kibar, khususnya ketika keduanya telah tua renta. Terus lanjutannya wa bil qurba hatta akhir ayat. Berbuat baiklah kepada ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Selanjutnya, ta'atullahi wa rasul asasul adil. Taat kepada Allah dan Rasulnya adalah dasar keadilan. Bangunan tersebut nampak jelas pada ayat ke-59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya, Al-Kitab al-Kafat ala hakukul mustafafin, berperang untuk melindungi yang lemah. Ayat-ayat berikutnya disebutkan secara berurutan hingga mencapai seperempat hizb penuh berbicara tentang peperangan. Artinya yang di ayat ini, karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Yang perlu diperhatikan bahwa sebagian besar ketentuan perang disebutkan dalam surat An-Nisa, karena perempuanlah yang menjadi sumber mujahidin pertama, dan karena perempuan adalah pejuang di rumahnya. Seorang wanita yang suaminya membuatnya lelah dan bersabar dengan ketidakadilannya, berjuang dan menjadi syahid di rumahnya ratusan kali setiap hari. Selanjutnya, Asarul I'lam Alam Adli, dampak media terhadap keadilan. Artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Media massa sebagai pendapat publik bisa menjadi sebuah lingkungan yang menakutkan bagi hakim. Pemahaman dapat berubah dan berpengaruh terhadap hukum untuk berbuat adil. Oleh karena itu, berita-berita yang tersiar harus dikembalikan kepada ulil amri dan tidak mengetahui serta hanya menebak kebenarannya. Selanjutnya, faturun nifaq, bahaya kemunafikan. Ayat 88 yang artinya, maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah memberikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Penyebutan orang-orang munafik adalah untuk mengingatkan bahwa keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat merupakan penyebab paling besar hilangnya keadilan dan hak-hak kaum yang lemah. Mereka adalah orang-orang yang merusak masyarakat dan menghancurkan nilai-nilai kebaikannya, khususnya nilai keadilan. Selanjutnya, Kun-ija-bian di tanah adil. Bikulil ayat sabiqah kana Quran yukhatibul aqliyah wal mas'ulin wa ya'muruhum bil 'adli ma'adu rahmati bihim. Lakin Al-Quran fil ayah sab'at is'an yutlabu minal mustad'afin al-ijabiyah wal harakati wa 'adamil khudu' wal hawan likaila yadunnu
wajibuhum fil ardi yaqtasiru ala intidar al-adil wastidbai rahman minan nas. Dalam semua ayat sebelumnya, Al-Quran ditujukan kepada orang-orang yang berkuasa, memerintahkan mereka untuk berlaku adil terhadap orang-orang yang lemah dan menaruh belas kasihan kepada mereka. Namun, Al-Quran ayat 97 meminta kaum tertindas untuk bersikap positif dan aktif, serta tidak tunduk dan merendahkan martabat, sehingga mereka tidak menganggap bahwa itu adalah kewajibannya. Kekuasaan hanya sebatas menunggu keadilan dan meminta-minta untuk belas kasihan mereka. Ya, poin penting di sini ya, al-mustad'afin jangan juga menyerah ya. Kan bicara tentang al-adal war-rahmah kepada orang-orang yang lemah. Tapi jangan juga mereka akhirnya membuat malas berada di zona nyaman. Oh, kita dilindungi nih sama orang lain atau dilindungi oleh Islam. Di sini Allah menyampaikan alam takun ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Fatuhajiru fiha. Silahkan kamu hijrah, bepergian dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh orang yang lemah itu kemudian berpangkat tangan. Jadi Islam tetap meminta mereka ikhtiar, berusaha, berjuang. Poin yang penting. Ijabnya nantinya apa ya? Ijabi. Ada salafi, ada ijabi. Apa? Positif ya. Jadi orang-orang yang lemah ini harus punya sikap yang positif juga, jangan negatif. Udah lemah ya udahlah pasrah. Sabar itu bukan berarti pasrah, menyerah, tapi harus positif. Dia proaktif untuk keluar dari kelemahan itu. Silakan. Selanjutnya, al-qasar fi shalat minal qasarullah dibina. Mengqasar salat bukti kasih sayang Allah. Maka ada dzalik yunabbihunallah ta'ala ila rahmatil lati yu'aminu biha khalaqahu wa ibaduhu. Fatahil ayat wa hidwami'ah linatahaddatsu al-asli fi shalah wa salat al-qaul, yang artinya dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Allah Ta'ala mengingatkan kita semua pada rahmatnya yang meliputi segala makhluk dan hambanya, yang artinya dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sembahyangmu jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya, ma'al aqliyah ghairu muslimah, sikap terhadap non-muslim. Wadzalika anna ahadul muslimin fi ahdin nabi saraqa wa annahum Yahudiyah. Pada zaman Nabi SAW, seorang muslim melakukan pencurian dan ia menuduh seorang Yahudi yang melakukannya. Seorang muslim yang lain mengetahuinya dan memberikan kesaksian yang palsu agar saudaranya sesama muslim tidak terkena hukum peperangan. Hal itu dilakukannya dengan dalih persaudaraan. Turunlah ayat yang mengingatkan kaum muslimin dengan peringatan yang keras, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela Allah yang benar. Selanjutnya, Audatul Nisa. Fi awal surah nara audatul ba'dil ahkam al-muta'allaqah bin nisa ma'atarkin ala dua bitul adl warahmah. Di akhir surat dibahas kembali hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita,
disertai pembahasan tentang ketentuan berbuat adil dan kasih sayang, yang artinya ada di ayat 127, dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka. Selanjutnya, kunu qawamin bil qist. Jadilah kamu penegak keadilan. Jika narol ayah terkurna biha ada di surah bil suwatil qabl utamaha. Pada ayat 135 kita melihat sasaran yang pasti mengarah yang dikemukakan dalam surat ini sebelum yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, yang terakhir, Zulmul Ahlul Kitab. Summa tamtaqilah surat ila intiqat ba'dul akhta ahlul kitab al-mu'allaqah bimawdu' as-surah wa dhalik litahdir al-muslimina min ma'alihim kezaliman. Surat ini berbicara tentang kritikan terhadap sebagian kesalahan yang dilakukan oleh ahli kitab. Terkait dengan pembahasan surat ini, hal itu dimaksudkan agar kaum muslimin berhati-hati terhadap perbuatan yang mereka lakukan, sebagaimana di ayat 160 yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Akibat perbuatan zalim yang mereka lakukan, Allah menjadikan makanan yang dihalalkan bagi mereka menjadi sedikit. Lalu kezaliman apa yang mereka lakukan hingga berakibat seperti itu. Hadhihi suratul Nisa. Suratul Adl wa rahmah ma'a kulli tabaqat al-mujtama'. Wa mimma tamayyazat bihi hadhihi surah annaha al-aktsaru iradan lil asma'illahil husna fi awakhir ayatiha 40 kali. Isnain wa arba'un marrah tashmal hadhil asma al-ilma wal hikmah alimun hakim awil qudrah wal rahmah wal maghfirah wa kulluha tushiru ila adlillah wa rahmatihi wa hikmatihi fil qawanin allati sunaha li tahqiqil adl. Inilah surat An-Nisa, surat keadilan dan belas kasihan terhadap semua tingkatan manusia. Di antara keistimewaan yang terdapat dalam surat ini adalah paling banyak disebut nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna, di penghujung ayat sebanyak 42 kali. Nama-nama Allah tersebut mencakup ilmu dan hikmah, Qudroh, rahmat, dan maghfirah. Semuanya mengisyaratkan pada keadilan, rahmat, dan hikmah Allah yang terdapat dalam segenap peraturan yang telah ditetapkannya demi terwujudnya keadilan di muka bumi. Ya. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau teman-teman baca surat
An-Nisa. Yang terbayang adalah ini surat tentang Al-Adli War-Rahmah, sifat adil. Si adilnya banyak ya, kalau pada istri, pada anak yatim, pada orang yang lemah, termasuk juga kepada kaum perempuan. Ini itu maudhu misalnya. Ada yang mau ditanyakan kepada yang presentasi? Kalau nggak ada, coba dikasih satu pertanyaan. Tanya kira-kira paham nggak mereka? Kasih satu pertanyaan. Siapa? Ya. Kan guru begitu ya, untuk memastikan apa yang disampaikan diterima nggak? Ya silakan. Apa pertanyaannya? Termasuk orang-orang kaum mustadafin siapa? Siapa? Kaum mustadafin. Ayo, Anak-anak. apa? Oh iya, iya. Orang-orang yang lemah. Ya, Siapa aja yang termasuk kayak Bisa perempuan, terus anak-anaknya. bisa perempuan. Ini dia ngerti terus. Ya kan, bisa kan, terus anak-anak. Anak apa? Anak kecil. Oh ya. Anak kecil. Terus apa lagi ya? Betul lah. Apalagi ada yang belum? Ada. Itu bisa. Belum itu. Jadi betul. Betul lah. Apa? Itu bantu apa? apa siapa dari Jatim? Ustaz Afin. Bisa yatim sudah Anissa. Ya. Udah. Cukup ya. Ya silakan. John atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah kata. Banyak salah katanya. Maaf juga kalau kecepatan. Akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.